sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita pada hari ini, sesuai sebelumnya seperti biasa, siapa yang memimpin kita di dalam doa? dengan subtema manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Halaman 73 ya. Di halaman 73 ini ada sebuah cerita tentang hewan, dan untuk itu saya kasih waktu buat anak-anak kami untuk membaca cerita tersebut. Silakan. Sudah selesai? Sudah? Baik. Di dalam cerita ini adalah tentang seekor kucing. Nah, mungkin kucing ini sering kita ketahui, dan palingan kita juga punya kucing di rumah masing-masing kan. Nah, di dalam cerita ini kita mempraktekkan ada beberapa gerakan-gerakan kucingnya. Yang pertama itu buka halaman 74. Gerakan kucing mencakar-cakar. Pernahkah kalian melihat bagaimanakah gerakan kucing itu ketika dia melakukan gerakan mencakar-cakar? Pernah kan? Terus yang keduanya juga ada juga gerakan kucing ketika dia menangkap mangsanya, misalnya seperti tikus. Nah, terus yang ketiga itu melakukan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Jadi intinya kucing itu adalah salah satu hewan, dan dia itu memiliki atau mempunyai kuku yang sangat panjang, sehingga dia ketika menangkap mangsanya itu dia bisa melakukan gerakan tersebut. Terus di dalam cerita halaman 74 itu ada juga seorang yang namanya Benny. Dia juga menceritakan tentang hewan. Sudah dilihat kan bukunya? Sudah. Nah, untuk lebih memperdalam atau lebih jelasnya, kita akan membaca ada sebuah dongeng lagi tentang kisah petani dan anak harimau. Silakan dulu dibaca selama 2-3 menit, dan setelah itu nanti saya suruh untuk menceritakan
dan saya akan suruh di antara kalian untuk menceritakan kembali tentang dongeng tersebut. Silakan. Kami dengan kelompok 1 akan menceritakan kembali dongeng yang dengan judul Kisah Petani dan Anak Harimau. Di sebuah desa pulau Jawa ada seorang kakek. Ia terkenal dengan baik hati dan ramah. Namanya adalah Ki Mulaya. Pada suatu hari Ki Mulaya pun pulang ke sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, ia mendengar suara. Dan dia pun mencari suara itu. Dan dia melihat lubang jebakan. Di lubang jebakan ada 3 anak harimau. Ia pun merasa takut. Dan ia pun menekan rasa takutnya dan menyelamatkan anak harimau itu satu persatu. Dan ada harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari ketiga anak harimau yang telah diselamatkannya. Dan harimau itu pun mendekati Ki Mulaya sambil menghembus-hembuskan. Dan konon setelah kejadian itu mereka sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Mulaya bersama untuk menjaga Ki Mulaya dari hewan-hewan buas. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat nomor 1. Itulah teman kalian yang menceritakan kembali tentang dongeng yang barusan kita baca. Dan mungkin ketika teman kalian tadi menceritakan kembali dongengnya, pasti di situ ada pesan pada isi dongeng tersebut. Siapa yang bisa? Ya, silakan berdiri. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pun. Ya, betul. Jadi pesan dari isi dongeng tersebut itu adalah kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Nah, itulah tentang cerita dongeng dengan judul Kisah Petani dan Anak Harimau. Selanjutnya, buka halaman 78. Kita akan membahas tentang menyelesaikan soal-soal cerita. Nomor 1. Di soal nomor 1 di situ ada nama hewan tentang ayam Beni. Sudah kalian lihat kan? Sudah. Beni itu mempunyai ayam dan dia menumbuhkan telur sebanyak 20. Nah, di dalam gambar tersebut ia menyimpan 5 kotak. Nah, yang dia tanya berapa isi masing-masing kotak. Kita misalkan ini kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga, kotak yang keempat, dan kotak yang kelima. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pertukaran dalam perkalian. Ada yang bisa? Siapa yang menjawab nomor pertanyaan 1A? Ya, silakan.
Jawabannya adalah ada 4. Jadi ketika kita gabungkan, setiap kotak itu berisi 4 butir. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika dia menyimpan 5 kotak dan setiap butir itu berisi 4 telur. Nah, jadi untuk pertukaran perkalian, inilah hasilnya. Bisa kita ubah 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Inilah yang dinamakan dengan pertukaran pada perkalian. Terus untuk jawaban nomor 2, ada yang bisa mengerjakan? Ya, silakan. Bagian 2 ya. Ya bagus. Tapi ini teman kalian tadi belum membuat diketahui. Di situ diketahui dia simpan telur pada 4 kotak. Ditanya total jumlah telurnya, tetap dia mengumpulkan 20 butir telur. Nah, yang dia tanya isi masing-masing pada kotak. Lihat dulu ya. Dia menyimpan telur sebanyak 4 kotak dan dia mengumpulkan juga 20 butir telur. Nah, yang dia tanya berapakah isi masing-masing pada kotak tersebut. Maksudnya dari sini ini bisa kita misalkan tadi isi kotak yang kosong 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi setiap kotak yang kosong tadi berarti telurnya berisi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya tetap 4 kali 5 berapa? 20. Jadi hasilnya tetap dia mengumpulkan 20 butir telur. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya, di situ ada tugas mandiri halaman 79 untuk mengerjakan nomor 2A dan 2B. Silakan dikerjakan dan diserahkan nanti setelah selesai.
pertukaran kepada kalian dengan soal movement, dengan soal cerita. Nah, saya harap kepada siswa-siswi kami untuk tetap belajar dan lebih memahami lagi bagaimana cara kita untuk menjawab soal-soal cerita dalam proses perkalian. Untuk itu, sebelum kita membentuk proses belajar mengajar kita, pada petugas untuk ke depan. Sekian dan terima kasih.